Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, sekarang Bu Firla mau memberi materi, yaitu masuk di tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1 tentang alat gerak tubuh manusia dan hewan. Berikut Bu Firla tampilkan sebuah bacaan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, anak-anak, setelah itu Bu Bella akan menyajikan bacaan. Coba dibaca ya tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, tadi Bu Vera sudah menyajikan sebuah cerita. Itu menunjukkan cerita tersebut terdiri dari 5 paragraf dan setiap paragrafnya itu memiliki ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contohnya, ide pokok paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu sebagai ide pokok paragraf pertama. Dan yang belakangnya disebut sebagai kalimat pengembang, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau
atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Kalimat pengembang ini disebut juga kalimat penjelas dari ide pokok. Sudah jelas ya anak-anakku? Nah, sekarang bukanlah menurut tugas kalian, yaitu kalian mencari ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang dikerjakan ya anak-anak di buku tugas kalian. Sebelumnya, tulis dulu ya paragraf yang menceritakan organ gerak tubuh hewan. Dan jangan lupa, sebelum mengerjakan tugas, berdoa terlebih dahulu, lalu tulis paragraf dengan menggunakan huruf tegak bersambung, lalu mengerjakan tugas tabel itu di buku tugasmu. Terima kasih.